Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Pertama-tama, perlu kita mengetahui apa sih itu keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar adalah seperangkat kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Nah, keterampilan dasar mengajar mencangkup yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, keterampilan memberikan pertanyaan, keterampilan menjelaskan materi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menggunakan variasi, hingga keterampilan membimbing diskusi. Semua keterampilan tersebut dapat membantu guru untuk menjelaskan materi lebih jelas, menjaga perhatian siswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan terarah dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita masuk ke keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang harus dikuasai guru untuk mengawali pembelajaran dengan cara yang menarik. Dengan begitu, guru bisa menarik perhatian serta fokus siswa untuk lebih tertarik dan siap secara mental mengikuti pembelajaran yang akan diajarkan. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan pertanyaan pemantik, menunjukkan gambar atau video, menghubungkan pengetahuan siswa dengan pengetahuan sebelumnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke, luar biasa. Ada yang tidak hadir? Hadir Bu. Hadir semua? Iya Bu. Tentu saja absennya. Bagus, kalian di kelas ini kayaknya yang paling rajin. Kalian hadir semua setiap hari dan Ibu harap kalian tetap hadir bukan di mata pelajaran Ibu saja, tapi di mata pelajaran guru-guru lainnya, karena ini penting sekali. Kalian sudah SMA dan sebentar lagi kalian akan ke perguruan tinggi. Ini nanti bisa membantu kalian ketika ada ujian-ujian, kalian bisa mengingat materi-materi yang diberikan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh teman kalian, Asri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang kami rasakan hingga sampai detik ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, Engkau yang akan memimpin menyertai kiranya pembelajaran kami ini boleh berjalan dengan lancar. Ampuni setiap salah dosa kami, dan terimalah kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Asri yang bersedia memimpin kita dalam doa. Yang berikutnya adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah sebuah keterampilan untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan agar siswa mampu berpikir kritis, memberikan atau berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut, dan berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Dengan keterampilan bertanya, guru bisa tahu bagaimana pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Dengan keterampilan bertanya juga mampu membuat interaksi antara guru dan peserta didik itu lebih aktif dan membuat si peserta didik ini lebih berpikir kritis. Cara yang dapat dilakukan guru dalam keterampilan bertanya ini yakni guru bisa memberikan pertanyaan terbuka kepada semua peserta didik, bisa memberikan pertanyaan atau menyebar pertanyaan kepada semua peserta didik agar mereka terlibat, memberikan kesempatan mereka untuk berpikir, dan memberikan pertanyaan lanjutan. Dan Ibu mau bertanya. Baik, minggu lalu sebelum Ibu keluar dari kelas kalian, Ibu sempat menyampaikan satu topik yang akan kita bahas dalam minggu ini. Ada yang masih ingat topik apa itu? Oke, Steve, dipersilakan. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan keteraturan sosial Ibu.
Baik, betul. Silakan duduk Steve. Terima kasih. Ya, Bu. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ini kan sudah disampaikan minggu lalu. Pastinya kalian telah membaca, mencari di berbagai referensi. Sekarang Ibu mau bertanya, apa itu lembaga sosial? Ada yang bisa? Oke, Asrianti, silakan. Nah, jadi lembaga sosial itu adalah suatu sistem, aturan, nilai, norma, dan pola perilaku yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Betul. Beri aplaus untuk Asri. Betul sekali yang Asri jawab. Dan Ibu mau bertanya, ada yang tahu salah satu saja contoh lembaga sosial? Silakan Handri, apa? Keluarga. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Handri. Baik, yang kalian jawab itu sudah benar, namun agar lebih jelasnya, mari kita pusatkan perhatian ke depan. Ibu akan menjelaskan mengenai peran lembaga sosial dalam mewujudkan keteraturan sosial. Berikutnya adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru untuk menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Tujuan dari keterampilan ini agar siswa mampu memahami materi tersebut atau materi yang telah diajarkan dan mampu menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan nyata mereka. Guru dapat melakukan keterampilan ini dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, memberikan contoh nyata di dalam kehidupan siswa, memberikan analogi, ataupun boleh menuliskan poin-poin penting di papan tulis. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu lembaga sosial. Seperti yang teman kalian Asri jawab tadi, jadi lembaga sosial adalah sistem norma dan tata cara yang dibentuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mengatur perilaku individu agar tercipta keteraturan dan stabilitas sosial. Dan seperti yang Handri jawab tadi sudah betul. Misalnya contoh lembaga sosial itu yang pertama keluarga, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu agama, yang keempat ekonomi, dan yang kelima adalah politik. Nah, lembaga-lembaga sosial ini itu berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua adalah keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial adalah kondisi dalam masyarakat di mana yang pertama masyarakat hidup tertib, yang kedua itu norma dan aturan ditaati, dan yang ketiga peran sosial dijalankan dengan baik, yang keempat hubungan sosial berlangsung harmonis. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri keteraturan sosial. Ciri-ciri keteraturan sosial yang pertama itu ada norma sosial. Nah, norma itu adalah aturan yang mengatur dalam kita berperilaku. Yang pertama, misalnya contohnya itu budaya mengantri, itu kan norma kan. Kalau kita datang terus ada antrian, kita perlu mengikuti antrian dari belakang, jangan menerobos antrian tersebut. Yang kedua itu adanya nilai yang disepakati. Nah, nilai itu sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya nilai-nilai di masyarakat itu nilai kejujuran, nilai saling menghargai, itu adalah nilai yang penting di dalam masyarakat. Yang berikut ada kontrol sosial, dan yang berikutnya adalah adanya kesadaran individu untuk taat pada aturan. Oke, yang pertama contoh lembaga sosial yang pertama yakni keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial pertama bagi manusia, di mana kita dilahirkan itu di keluarga. Jadi di situ kita dibina, diajarkan untuk menaati aturan, dan peran keluarga itu yang pertama mengajarkan sopan santun. Nah, sopan santun itu misalnya jika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, itu adalah sopan santun. Ketika kita dibantu, kita mengatakan terima kasih. Ketika kita mau lewat di suatu tempat yang banyak orang, kita mengatakan permisi. Itu adalah sopan santun yang diajarkan di keluarga.
Yang berikutnya itu menanamkan nilai moral. Keluarga mengajarkan baik buruk. Contohnya itu orang tua itu selalu mengajarkan kita untuk mengatakan sesuatu yang jujur. Kita jangan berbohong. Yang berikutnya membentuk kepribadian anak, dan yang berikutnya itu memberikan kasih sayang dan perlindungan. Nah, lembaga sosial yang kedua itu pendidikan. Pendidikan itu sekolah berfungsi sebagai tempat sosialisasi formal. Perannya yang pertama menanamkan disiplin dan tanggung jawab, di mana di sekolah-sekolah itu dibuat datang ke sekolah tepat waktu, itu melatih kedisiplinan kita sejak dini dan rasa tanggung jawab kita. Yang kedua itu mengajarkan nilai kebersamaan dan toleransi. Nah, di sekolah-sekolah itu, apalagi sekolah negeri, itu tidak hanya dari satu agama, tetapi dari berbagai agama, berbagai budaya. Nah, di situ kita diajarkan untuk toleransi dan saling menghormati. Yang berikutnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sekolah kan kita biasa diajarkan untuk berpikir kritis. Yang berikutnya menyiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh di situ tata tertib sekolah, melatih siswa untuk hidup tertib di masyarakat. Berikutnya yaitu agama. Agama menjadi pedoman moral dan spiritual. Perannya itu mengajarkan nilai kebaikan. Ya, di setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin agama A mengajarkan untuk mencuri, itu tidak mungkin. Dia selalu mengajarkan yang tentang kebaikan dan mencegah perbuatan menyimpang, menguatkan rasa persaudaraan, mengontrol perilaku melalui ajaran agama. Contohnya itu larangan mencuri dalam agama membantu menekan kejahatan di masyarakat. Berikutnya ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Perannya yang pertama menyediakan lapangan kerja, kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat mengurangi kesenjangan sosial. Berikutnya politik. Lembaga politik mengatur kekuasaan dan pemerintahan. Perannya yang pertama menyusun dan menegakkan hukum, yang kedua menjaga keamanan dan ketertiban, yang ketiga menjamin keadilan sosial, yang keempat menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Contohnya polisi dan pengadilan membantu menindak pelanggaran hukum. Dampaknya yaitu masyarakat merasa lebih aman. Yang berikutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini adalah guru dapat menggunakan media, model, atau gaya belajar yang lebih bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Tujuannya agar pembelajaran tidak membosankan, dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran tersebut, dan dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Guru dapat menerapkan keterampilan variasi dengan perubahan intonasi, terus perpindahan posisi, penggunaan video atau gambar, permainan edukatif, dan juga mengkombinasikan metode ceramah dengan diskusi ataupun praktek. Oke, materi yang Ibu bawakan sampai di sini ada yang belum dipahami? Ada? Sudah? Betul-betul sudah? Baik. Kalian kayaknya kurang semangat. Nah, karena kalian sudah paham, tapi tadi itu Ibu belum menjelaskan dampak dari keempat lembaga sosial tadi apabila dia tidak melakukan jika dia tidak berfungsi dengan baik. Itu dampaknya itu apa? Jadi di sini Ibu akan membentuk kelompok dan kalian akan berdiskusi. Jadi kelompoknya itu yang kelompok pertama Henry dan Steve, kelompok kedua Asri dan Victor. Bentuknya saling berhadapan saja supaya bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Jika sudah, Ibu harap memperhatikan
lagi ke depan. Sudah, kelompoknya sudah terbentuk? Sudah, Bu. Oke. Nah, lembaga seperti yang Ibu jelaskan tadi, lembaga sosial sangat penting untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Namun, bagaimana jika lembaga sosial itu tidak menjalankan perannya dengan baik? Apa dampak yang ditimbulkan? Yang berikut adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil atau perorangan. Membimbing diskusi adalah keterampilan atau kemampuan guru dalam mengarahkan siswa ketika berdiskusi agar tetap fokus, terarah, dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Tujuannya agar anggota kelompok dapat bekerja sama, meningkatkan ide kritis, dan membuat siswa belajar melalui interaksi. Guru dapat melakukannya dengan memberikan pertanyaan panduan, memonitoring diskusi tersebut, terus mendorong semua anggota berpartisipasi, dan membantu kelompok menyimpulkan hasil diskusi. Jadi Ibu harap kalian berdiskusi dampak apabila lembaga sosial itu tidak berfungsi dengan baik, dan kelompok 1 itu lembaga sosialnya keluarga dan pendidikan, sedangkan kelompok 2 agama, ekonomi, dan politik. Boleh dipahami? Boleh, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Yang akan dipresentasikan. Izin bertanya, Bu. Silakan Asri. Kelompok 2 itu lembaga apa tadi, Bu? Kelompok 2 itu lembaga agama, ekonomi, dan politik. Kalau kelompok 1 itu keluarga dan pendidikan. Kalian mencari apabila lembaga-lembaga ini tidak berfungsi dengan baik, dampak apa yang ditimbulkan. Terima kasih, Bu. Oke, silakan mengerjakan, semangat semuanya. Kelompok 1 ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Sudah sementara mengerjakan. Bagaimana dengan kelompok 2, ada kesulitan? Oke. Waktu tinggal sedikit, jadi semangat mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan seorang guru dalam menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif untuk pembelajaran. Tujuannya agar membantu siswa merasa lebih nyaman dalam belajar dan pembelajaran berjalan tanpa adanya gangguan. Keterampilan ini dapat dilakukan guru dengan mengatur tempat duduk secara lebih teratur, dapat menegur siswa atau menangani perilaku yang kurang baik dengan tenang. Terima kasih kepada Bu Guru yang sudah memberikan kesempatan. Kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Biasa kepada saya. Ada dua dampak pada individu. Yang pertama, kekurangan nilai dan norma. Individu tidak memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang benar dan salah, sehingga dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Yang kedua, dampak pada masyarakat. Kekurangan keamanan. Masyarakat tidak memiliki keamanan yang baik, sehingga dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan. Sebentar, Henry. Victor, Ibu harap jika ada teman kamu yang sedang mempresentasikan, kamu memperhatikan ke depan. Jangan bermain HP. HP-nya boleh ditaruh dulu di sakunya atau di mana. Lihat materi, Bu. Tapi perhatikan juga ke depan. Oke, lanjut, Henry. Adapun yang ketiga, kekurangan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak memiliki partisipasi yang baik dalam kegiatan sosial dan politik, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kekurangan kemajuan ekonomi. Masyarakat tidak memiliki kemajuan ekonomi yang baik, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Yang kelima, kekurangan kohesi sosial. Masyarakat tidak memiliki kohesi sosial yang baik sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada, sudah jelas? Oke, baik, dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, dipersilakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami kepada teman saya di kelas. Jadi, jika lembaga agama, ekonomi, dan politik tidak berfungsi dengan baik, maka dampak yang akan terjadi yaitu ketertiban sosial akan runtuh, kehidupan masyarakat menjadi tidak stabil, dan muncul berbagai masalah seperti konflik, kriminalitas, kemiskinan, dan ketidakpastian hukum. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Yang berikutnya adalah keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan yang dikuasai guru dengan memberikan respon positif terhadap perilaku dan jawaban yang diberikan seorang siswa atau seorang peserta didik, guna untuk membantu mereka lebih termotivasi dalam belajar dan meningkatkan perilaku belajar yang baik. Tujuan dari keterampilan ini adalah agar siswa merasa dihargai, lebih percaya diri, dan terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Keterampilan penguatan dapat dilakukan dengan penguatan verbal atau pujian langsung dan penguatan nonverbal seperti senyuman, anggukan, ataupun hadiah kecil kepada siswa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Oke, dipersilakan kembali kelompok 2. Kursinya mohon dirapikan seperti semula. Baik, itulah tadi hasil presentasi kalian. Kalian mencari sendiri jawaban mengenai dampak yang ditimbulkan apabila lembaga sosial itu tidak berfungsi dengan baik. Ibu harap itu menjadi pelajaran untuk kalian untuk menaati dan mengikuti segala norma dan aturan yang ada. Keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang harus dikuasai guru dengan menyatukan kembali poin-poin penting agar siswa mampu menangkap inti materi tersebut. Nah, keterampilan ini tujuannya itu untuk memastikan apakah siswa benar-benar memahami materi tersebut dan juga membiarkan siswa untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang telah diajarkan tadi. Keterampilan menutup pelajaran dapat dilakukan dengan memberikan rangkuman, menanyakan atau mengkonfirmasi pemahaman siswa, membiarkan siswa untuk merefleksikan ataupun meminta siswa menyebutkan poin-poin penting yang mereka tangkap dari materi tadi. Jadi kita sudah sampai di penghujung materi dan Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, lembaga sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keteraturan sosial di masyarakat. Setiap lembaga, baik keluarga, pendidikan, agama, ekonomi maupun politik, memiliki tugas yang berbeda, namun saling melengkapi. Jika semua lembaga ini berjalan dengan baik, maka masyarakat akan hidup lebih tertib, aman, dan harmonis. Oleh karena itu, kita sebagai anggota masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran kita dengan baik di dalam lembaga-lembaga sosial. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, jadi inilah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian mempelajari materi ini di rumah, dan pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Ibu harap kalian juga mencari tahu dari sekarang supaya ketika nanti kita
melakukan pembelajaran di sekolah kalian sudah tahu. Dan sebelum kita mengakhiri, Ibu ingatkan kembali untuk kehadiran kalian. Kalian datang seperti ini terus, Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali mengenai kehadiran kalian. Ibu harap kalian hadir, tetap semangat seperti ini, jaga kesehatan kalian karena cuaca saat ini juga kadang panas, kadang hujan. Jadi Ibu harap kalian menjaga kesehatan kalian dan tetap rajin-rajin ke sekolah. Dan Ibu, karena tadi kita mengawali pembelajaran hari ini dengan doa, maka kita juga akan menutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Steve. Teman-teman, berdiri. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya akan menutup dengan doa. Yang saya mohon doa untuk kalian saya untuk Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah selesai dengan pembelajaran ini. Kami juga boleh berdoa, beri kesehatan, panjang, dan juga untuk kami yang ada di Bandung ini. Tuhan jaga dan lindungi kami sampai di rumah masing-masing. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Steve yang telah membawa doa penutup, dan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Itulah tadi penjelasan mengenai keterampilan dasar mengajar, dan terima kasih.